Di negara kita, agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat religiusitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Bahkan dari data yang beredar, negara kita merupakan negara paling religius yang diakui dunia. Tapi kalau memang berdasarkan data di negara kita ini seperti itu, dan masyarakat pun meyakini hal tersebut, terus kenapa masih banyak tingkat korupsi, pencabulan, bisnis politik yang dibalut agama? Ini air udah dibacain sama beliau Ratib Al-Haddad, Ratibul Attas, Hizbun Nawawi, dan berbagai hal lainnya yang bahkan itu dilarang agama gitu. Menurut gue ini menjadi sebuah paradoks, dimana walaupun menurut data negara kita termasuk negara paling religius, tapi tindakan-tindakan yang dilarang agama itu masih tinggi di negara kita. Dan kemudian fenomena ini menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa jualan agama di negara kita tuh laku banget deh? Kayak apa-apa tuh dikit-dikit sambungin ke agama, politik sambungin ke agama, ya kan? Bisnis ke agama, semuanya intinya apa-apa tuh sambungin ke agama gitu. Nah, karena gue bukan pakar agama dan orang yang paling pintar tentang masalah ini, gue akan menjawab pertanyaan ini menggunakan skala rasionalitas. Dan skala ini akan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu tradisional, kedua emosional, ketiga transaksional, dan yang 4 adalah rasional. So, disimak sampai habis. Di zaman ini walaupun teknologi berkembang dengan pesat, tapi mayoritas masyarakat masih berpegang penuh sama nilai-nilai tradisional dan emosional. Sehingga kebanyakan masyarakat cenderung berpegang pada tradisi dan kebiasaan keagamaan tanpa mempertanyakan esensinya. Gue nggak bilang kalau agama itu jelek ya, tapi kenyataannya memang masih banyak orang yang menyalahgunakan kesakralan agama itu sendiri. Mulai dari kepentingan bisnis, politik, dan lain sebagainya yang kemudian ini tuh dijual dengan dibalut agama. Jadinya kan ya, mau nggak mau banyak orang yang percaya karena takut dosa dan lain sebagainya. Tradisi dan emosi seringkali menjadi pendorong utama dalam menjalani kehidupan keagamaan. Bagi sebagian besar masyarakat di negara kita, mempertahankan praktik keagamaan lama atau tradisional, ini tuh memberikan mereka kenyamanan dan keamanan batin yang signifikan. Ngerti nggak maksudnya? Contohnya gini deh, lu pernah nggak sih berada di suatu momen kesulitan yang bahkan lu pun udah putus asa sama apa yang terjadi? Nah disitu pasti kan lu berdoa dan meminta petunjuk ke Tuhan masing-masing kan? Karena pada dasarnya agama adalah tiang dari kehidupan untuk membantu lu dalam menyelesaikan hal-hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Atau ya, agama itu bisa jadi pegangan buat hidup lu. Nah, harusnya ini yang benar. Tapi sayang orang tuh banyak yang menanggapi ini dengan cara yang salah. Gini, lu sadar gak sih kebutuhan akan kedamaian batin dan pegangan hidup? Ini tuh membuat praktek jual agama tadi tuh menjadi opsi yang menarik gitu bagi individu yang mencari makna dalam kehidupan mereka. Umumnya kan manusia itu memiliki naluri ya untuk mencari makna dalam kehidupan mereka. Dan agama bisa nih memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menjawab pertanyaan eksistensial bahkan lebih dari itu. Nah, di tengah ketidakpastian dunia modern yang terus berkembang, rasa aman dan ketenangan yang diberikan oleh agama tuh jadi daya tarik yang kuat bagi mayoritas masyarakat di negara kita. Tapi sayangnya, masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan masyarakat untuk keuntungan pribadi, yang mana mereka malah menggunakan agama sebagai alat untuk menipu, memeras, bisnis, politik, atau bahkan kekerasan seksual yang dibalut dengan agama. Di sini kalian pasti mikir lah ya, katanya negara yang paling religius, kok banyak hal begitu? Apakah oknum-oknum itu sadar menggunakan agama untuk keuntungan pribadi, atau gimana? Ya kan? Well, dari riset yang gue lakuin, oknum-oknum yang melakukan hal itu ada yang sadar, dan ada juga nih yang gak sadar kalau dia emang nipu. Untuk orang yang sadar menipu, ya kalian pasti udah tahu lah ya, emang niatnya nipu gitu, dengan menggunakan agama di balik layarnya. Dan untuk oknum yang gak sadar kalau dia emang nipu, kita semua mungkin sepakat lah ya, kalau memang mau gimana pun, ya dia memang niatnya untuk nipu. Tapi kalau oknum-oknum yang gak sadar yang dilakukan itu menipu, analoginya tuh gini, mungkin udah gak asing lah ya sama dunia sulap. Nah di dunia sulap ini tuh semua ada ilmu dan tekniknya, mulai dari kelincahan tangan, memainkan psikologi para penonton, hipnotis, dan cara lainnya supaya penonton tuh beranggapan kalau itu seolah-olah benar terjadi dan nyata. Nah, di situ penonton dibagi jadi 2 bagian, yaitu penonton yang gampang percaya dan penonton yang udah tahu kalau semua itu ya memang trik doang gitu. Bahkan di era sekarang banyak pesulap cenderung memberitahu trik-triknya. Kayak dulu tuh ada kan acara TV yang suka ngebongkar trik-trik sulap, yang pesulapnya itu pakai topeng. Lu pasti ingat lah. Nah, hubungannya dengan orang-orang yang gak sadar kalau mereka nipu lewat agama tuh gini. Contohnya orang-orang yang suka jualan lewat metode pengobatan atau kesaktian dan mereka menyebut hal tersebut kelebihan yang diberikan sama Tuhan. Dan kemudian itu dijual. Bahkan yang gue tahu, peminatnya itu bukan cuma dari kalangan biasa aja. Bahkan orang sekolah tinggi pun sampai ikut percaya juga. Nah, padahal faktanya, di dunia sains atau dunia sulap gitu ya, memang trik sulap itu ngebuat mereka jadi gak sadar kalau yang dilakuin itu ya cuma trik doang atau manipulasi belaka. Tapi di sini gue tegasin ya, bahwa emang gak semua orang yang katanya punya kesaktian atau pengobatan melakukan hal ini. Yang tadi gue jelasin cuma contoh aja dari beberapa kasus yang viral belakangan ini. Kenapa hal ini bisa terjadi, dan kenapa masyarakat percaya sama hal ini?
Ya kalau gue jawab dengan fundamental yang paling dasar, jawabannya karena masyarakat banyak yang kurang literasi dan sangat percaya dengan hal ini. Berdasarkan studi kasus tentang kisah nyata yang gue alamin, terkadang di era teknologi sekarang yang walaupun udah memadai dan literasi pun udah banyak tersebar, ini tuh percuma gitu kalau di lingkungannya masih melakukan hal yang sama. Jadi kayak mau nggak mau tuh harus ikut aja gitu, entah disuruh orang tua atau bahkan paksaan yang rentan terhadap manipulasi semacam ini. Kalau dianalogikan tuh ibaratnya gini, bayangin lu sekarang disuruh masuk pesantren sama ibu lu, karena ibu lu bisa dibilang orang yang agamis banget. Terus pesantren itu sangat terkenal, dan di situ lu udah dijamin sukses, ahli agama, dan sebagainya. Tapi ketika lu masuk pesantren itu, ternyata di situ lu udah ngalamin hal-hal yang janggal. Kayak misalnya walaupun ilmu agama lu belum tinggi, tapi ya lu pun tahu gitu kalau hal tersebut udah melenceng. Tapi karena lu takut sama apa yang nantinya bakal terjadi, akhirnya di situ lu memilih untuk diam, walaupun ya lu sadar bahwa yang mereka lakuin itu sebenarnya salah. Selain untuk kepentingan bisnis, agama juga sering dimanfaatin sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan dan pengaruh kerjasama antara politisi dan pemimpin agama. Sekarang gue tanya nih, para pemimpin politik mana di negara kita yang punya kuasa tapi dia tuh nggak punya backingan petinggi agama, kayak ulama dan sebagainya? Nah, hal ini tuh yang dapat menciptakan aliansi yang saling menguntungkan, dan ini jelas memperkuat posisi mereka di mata masyarakat. Sebenarnya agama tuh bisa menjadi kekuatan positif dan negatif, tergantung dari cara penggunaannya. Dari kekuatan positif terlibatnya agama di dunia politik, ini bisa memberikan landasan moral dan etika yang kuat. Karena prinsip-prinsip agama yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kesejahteraan, ini bisa jadi salah satu faktor bagi para politisi untuk mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dan mungkin harapannya keterlibatan agama di dalam dunia politik bagi masyarakat itu ya bisa jadi aman, tentram, sejahtera, atau bagi pemimpin mungkin bisa jadi tameng untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan sebagainya. Ngerti nggak? Jadi fungsi agama itu sebagai penengah dan memberikan ikatan moral dan etika. Tapi di sisi lain, ketika sebagian besar masyarakat di negara kita muslim yang sedang gandrung atau puber agama, maka bisnis atau jualan agama di dunia politik tuh jadi laris manis. Mereka cukup bermodalkan beberapa ayat Al-Quran, ditambah sejumlah hadis-hadis dan perkataan para ulama tertentu, yang tentu aja semuanya itu baik ayat, hadis, maupun ucapan ulama tadi tuh ya udah dipilih-pilih gitu atau disortir dengan cukup baik dengan narasi yang disesuaikan sama selera bagi konsumennya. Dengan membubuhkan teks-teks sakral agamis tadi, maka ada kelihatan suci karena mendapatkan legitimasi teologis atau simpelnya stempel ketuhanan. Itulah yang terjadi saat ini dan juga masa-masa yang lalu, di mana kaum muslimin rela berbondong-bondong menjadi pengikut setia para kapitalis agama yang ngejual agama untuk kepentingan material ekonomi dan politik kekuasaan. Karena di era kapitalisme agama merupakan senjata untuk mendapatkan keuntungan untuk politik. Sebenarnya nggak salah potongan ayat yang dikasih, tapi kadang mereka tuh salah tafsirkan makna dari ayat tersebut. Jadi anjuran agamanya gimana, tapi dikasihnya itu berbeda sesuai selera pendukungnya. Salah satu dampak yang benar-benar dirasakan di zaman sekarang adalah agama justru bukan jadi landasan moral, tapi jadi sebaliknya, agama justru jadi tameng untuk berlindungnya para oknum-oknum. Ya karena memang pada faktanya agama sekuat itu di lingkungan masyarakat kita. Karena gue rasa masih banyak nih masyarakat kita yang salah mengartikan makna dari agama. Maka nggak heran kalau agama pun bisa terkontaminasi dengan kapitalisme. Dan kesimpulannya dari fenomena kenapa jualan agama itu laku di negara kita, ya sebenarnya kompleks sih, karena fenomena ini bukan dari satu sisi aja, tapi kedua belah pihak, antara mayoritas masyarakat yang udah gue sebutin tadi, sama para oknum yang memanipulasi masyarakat ini. Maka nggak heran kalau ini tuh membuat masyarakat jadi lebih percaya. Sebenarnya kalau ngomongin penyebab dari jualan agama itu memang agak ribet ya, dan terlalu sensitif. Tapi kalau menurut gue sih fenomena ini nggak bakalan selesai ya, kalau dari kedua belah pihak belum sadar sama apa yang mereka lakuin. Dan walaupun agama bisa menjadi kekuatan positif, tapi dengan penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu dan masyarakat banyak yang percaya, ya disitulah jualan agama laku keras di negara kita. Tapi mungkin dengan pemahaman untuk berpikir kritis dan literasi yang baik, masyarakat bisa mengerti apa yang sedang terjadi pada negara kita. Dan gue harap masyarakat pun bisa lebih waspada terhadap manipulasi agama. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.